Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Sejauh ini Mbah Uti telah banyak membaca pergerakan kalong wewe itu. Namun ia belum tahu siapa pelaku dari kiriman itu. Kita harus terus waspada menuju hari ke-100 kematian Ranti. Kalong wewe itu menempati makam istri Mundri. Kita tidak bisa mengusirnya, ucap Mbah Uti. Mbah, apapun caranya akan aku lakukan, ucap Badri. Tidak ada cara selain menemukan pelaku di balik semua itu. Entah siapapun pelakunya, aku yakin dia telah merekam jejak perjalanan keluarga ini, terang Mbah Uti pada Badri. Itu artinya orang itu telah mengetahui banyak hal tentang keluarga kita, tanya Badri lagi dengan bingung. Benar, karena itu aku tidak bisa merespon lebih dalam terhadap perjalanan batinku, karena beberapa pergerakanku terbatasi. Sehingga aku tidak bisa merasakan energi mana yang menjadi penghubung antara kalong wewe itu dengan pelaku. Jelas Mbah Uti panjang lebar pada Badri. Memang aneh, kita semua telah tertipu oleh pergerakan si pelaku. Pelaku memang cerdik memainkan situasi. Dia selalu menyerang orang-orang yang memiliki emosi yang tinggi dan labil, ucap Mbah Uti. Maksudnya apa, Mbah? Maya, Evan, Suci, ketiganya memiliki emosi yang tinggi dan labil. Jika kalong wewe itu menyamar jadi istriku, berarti selama ini kita diteror oleh sosok itu. Apakah ada kemungkinan Ranti akan mendatangi rumah ini? Tanya Badri. Kemungkinan dia akan datang, tapi aku tak bisa memprediksi lebih jauh tentang hal itu, jelas Mbah Uti yang seakan kurang yakin. Kemudian Badri berucap, jika begitu, tugas kita adalah menjaga Maya, Suci, juga Evan. Lalu kita harus membuang jauh gelang itu dan menghancurkannya. Apakah benar begitu, Mbah? Mbah Uti hanya mengangguk pelan. Abah yang sedari tadi terdiam kini mulai angkat bicara. Aku curiga sama tukang sapu itu. Tukang sapu? Badri bertanya. Siapa dia? Mbah Uti pun juga bertanya. Beberapa hari kemarin, Evan dan Suci mendapati tukang sapu yang sedang membersihkan sumur. Sesekali sumur itu disiram menggunakan air kembang, lalu dibersihkan, ucap Abah. Itu adalah pelakunya. Apakah dia warga sini? Tanya Mbak Uti. Bukan, dia tidak terlihat seperti warga di sini. Hanya saja aku tak sempat memergokinya karena dia tahu keberadaanku yang langsung memandanginya dari kejauhan, ucap Abah. Mbah Uti terus mengingat siapa tukang sapu itu. Hari sebelum kematian Ranti, memang ada tukang sapu yang membersihkan halaman rumahnya serta sumur itu. Berarti pelakunya telah menaruh kalong wewe itu bertahun-tahun lamanya sebelum kematian Ranti, jelas Mbah Uti. Maksudnya gimana, Mbah? Badri bertanya. Pelaku itu merupakan orang yang tidak menyukai Ranti. Aku yakin itu. Jika memang benar prediksiku, dia akan datang di hari ke-100 kematian Ranti. Mbah Uti kembali menjelaskan. Tunggu, Mbah. Kenapa harus hari ke-100? Badri pun bertanya lagi. Ingat, jaga Suci, Maya, serta Evan hingga hari ke-100. Jangan pernah kecolongan lagi. Sosok itu bisa menyamar menjadi siapa saja. Baik, Mbah. Obrolan kemudian ditutup. Badri menuju ke kamar Evan dan mendapati Evan tengah tertidur. Badri memeluk tubuh Evan yang sedang sakit itu. Tubuhnya panas dan sangat pucat. Evan, Papa pasti akan menyelesaikan semua ini. Papa sayang sama Evan. Papa gak mau kehilangan permata satu-satunya di hati Papa,
ucap Badri sambil menitihkan air mata kasih sayangnya kepada Evan. Hari ke-42. Selama berhari-hari, Mbah Uti dan Abah menjaga Evan juga Suci. "Jangan nakal ya, mainnya di rumah saja," ucap Abah pada Evan dan Suci. "Iya, Bah," jawab Suci juga Evan dengan serempak, dan mereka berdua kembali ke dalam kamar. "Bah, apa mereka berdua nggak apa-apa main di dalam kamar aja?" ucap Mbah Uti. "Itu adalah keputusan yang tepat untuk keselamatan mereka berdua," jawab Abah. "Bah, sebentar deh, ini kok ada kayak suara nyapu di depan rumah ya?" tanya Mbah Uti. Abah dan Mbah Uti langsung berlari menuju jendela rumah. Terlihat dengan jelas wanita berusia kira-kira 70 tahun sedang menyapu di depan rumah. "Perempuan itu," ucap Mbah Uti. "Siapa, Mbah?" Abah bertanya. "Wanita penyembah setan." Wanita itu menengok ke arah jendela rumah dan mendapati Mbah Uti serta Abah sedang memergokinya. Abah dan Mbah Uti langsung membuka pintu. Namun sangat disayangkan, wanita tua itu sudah pergi dari rumahnya entah kemana arahnya. "Kemana perginya wanita itu?" tanya Abah. Mbah Uti masih memandangi bekas yang disapu oleh wanita itu. Dia mendapati sebuah rambut yang mirip pernah ditemuinya di sumur. "Rambut ini seperti yang pernah aku temukan di sumur itu," ucap Mbah Uti. "Memangnya ada apa sih, Mbah?" Abah bertanya dengan kebingungan. Mbah Uti langsung berlari menuju sumur. Dia memperhatikan dengan seksama sumur itu yang pinggirannya berbau kembang kantil. Wanita itu benar-benar berbahaya. Mbah Uti pun kembali menuju Abah. "Kapan sumurnya mau ditutup paten?" tanya Mbah Uti pada Abah. "Malam ini juga harus kita tutup," jawab Abah pada Mbah Uti. "Tapi jangan lupa, setelah itu suruh Agung dan Badri menuju rumah Mbah Wanto. Mungkin dia tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya." "Baik, nanti akan aku sampaikan," ucap Abah mengakhiri pembicaraan. Kemudian Mbah Uti dan Abah masuk ke dalam rumah untuk mengecek cucu-cucunya. Di dalam kamar, Evan dan Suci sedang berbicara empat mata mengenai rumahnya yang sedikit berhantu. "Suci, kamu enak gak tinggal di sini?" tanya Evan. "Enak kok, karena Mbah sama Abah kan sayang sama Suci." Bukan itu," potong Evan pada Suci. "Terus apaan?" "Rumah ini kan berhantu. Kemarin aku diculik sama kalong wewe. Coba pegang badan aku, masih panas gak?" tanya Evan pada Suci. Suci pun memegangi tubuh Evan. "Ih, panas banget, kayak kompor. Emangnya kamu diculik kemana aja?" tanya Suci pada Evan. "Seingat aku, kalong wewe itu mandiin aku di sungai. Tapi gak tahu di sungai mana. Terus aku diajak ke sebuah pohon dekat kuburan. Aku ingat banget kuburan itu mirip kuburan mamah. Habis itu kalong wewe itu nawarin aku roti," jelas Evan pada Suci. "Ih, serem amat. Kamu makan gak rotinya?" tanya Suci. Namun tiba-tiba Abah dan Mbah Uti masuk kamar menghampiri mereka berdua. "Kalau Evan makan roti yang dikasih sama kalong wewe itu, nanti Evan gak bisa ngomong seperti sekarang," jawab Mbah Uti secara tiba-tiba. "Abah, Mbah." Evan dan Suci langsung memeluk kakek dan neneknya. "Besok juga Evan sembuh. Yang penting jangan keluar kamar ya," pinta Abah. "Iya, Mbah. Tapi emang kalong wewe itu bawa roti di bajunya ya?" tanya Suci dengan polos. "Rotinya kalong wewe itu kotoran. Jadi kalau Suci dan Evan makan roti dari kalong wewe itu berarti Suci dan Evan makan kotoran dong." "Ih," jawab mereka berdua. Dan mereka semua tertawa. Mereka semua seperti menikmati momen dengan sangat lepas. Abah dan Mbah Uti bersikeras menjaga Suci serta Evan. Lain hal dengan Maya. Kondisinya belum juga membaik. Maya masih belum sadarkan diri.
Sepertinya Maya juga masih terbius dengan energi jahat yang memasuki tubuhnya. Selesai menemani Evan dan Suci, Abah dan Mbah menyuruh keduanya untuk tidur. "Jangan lupa baca doa ya," ucap Mbah Uti. "Iya Mbah." Mbah dan Abah keluar dari kamar. Setelah keluar, mereka berhenti di hadapan kamar milik Maya. Aku takut Maya juga akan terlibat lebih jauh dengan masalah ini. Yang pasti Maya sudah berlubang. Bisa jadi kapan saja sosok itu masuk ke tubuh Maya. Itu akan sangat berbahaya, jelas Mbah Uti. Mbah dan Abah berjalan lagi menuju kamar. Tugasnya sudah sedikit selesai. Tinggal menunggu sumur itu ditutup dengan paten. Mbah Uti masih memperhatikan gelagat Maya yang pernah menuduhnya karena sesuatu hal. Setidaknya Maya masih bisa diberi kesempatan untuk tetap hidup walaupun tubuhnya telah berlubang. Malam hari penutupan sumur itu di hari ke-42 kematian Ranti. "Sudah siap semua?" tanya Abah pada Badri dan Agung. Badri dan Agung mengangguk paham. Mereka bertiga pun segera mengerjakan penutupan sumur secara paten. Maya dan Mbah Uti berada di kamar Evan bersamaan dengan Suci. Mereka sedang berbicara mengenai suatu hal. "Apa kita sebaiknya keluar saja Mbah dari rumah ini? Kasihan anak-anak," ucap Maya pada Mbah Uti. "Maya, kita harus bertahan dulu sebentar. Jangan sampai kita kalah dengan godaan yang menyesatkan," ucap Mbah Uti. Evan dan Suci sedang asik bermain. Mereka terlihat tertawa dengan sangat ria. "Lihatlah Maya, mereka berdua tampak senang. Kini tinggal kita para orang tua untuk selalu menjaga mereka." "Kira-kira siapa pelaku di balik semua ini ya Mbah?" tanya Maya pada Mbah Uti. "Untuk saat ini kita belum bisa tahu. Tapi kalau kita mengetahuinya, itu artinya masalah ini akan cepat selesai." Maya bertanya lagi pada Mbah Uti. "Insya Allah Maya, banyakin doa untuk keselamatan kita semua," jawab Mbah Uti sambil tersenyum. "Maafin Maya ya Mbah mengenai hari itu." Maya meminta maaf atas segala tuduhannya kepada Mbah Uti. "Gak apa-apa kok, semua juga punya salah. Cepat atau lambat, Badri dan Agung akan menemui Mbah Wanto. Mungkin Mbah Wanto akan dijadikan jembatan penghubung penyelesaian masalah ini. Semoga saja itu cepat diselesaikan." "Mbah Wanto itu siapa Mbah?" tanya Maya. "Dia kenalan Ranti ketika masih hidup dulu, lalu dikenalkan juga kepada keluarga kita. Dahulu desa ini seringkali mendapatkan kiriman. Hal ini menjadikan Ranti terus bergerilya mematahkan semua kiriman hingga akhir nyawanya," jawab Mbah Uti. "Jadi artinya Ranti terbunuh karena kiriman?" "Ya bisa jadi. Orang itu ibarat seperti pohon beringin. Ketika berkeinginan memberikan kenyamanan, dia juga harus siap menanggung rasa panasnya sengatan matahari. Jika tidak kuat, maka akan layu dan mati," jelas Mbah Uti pada Maya. "Mah, mau minum dong," ucap Suci pada Maya. "Oh, minum. Sebentar ya." Kemudian Maya beranjak pergi dari kamar. Namun tangan Mbah Uti memeganginya terlebih dahulu. "Ingat Maya, jangan sampai pikiran kamu kosong. Mereka telah mengetahui keadaanmu yang sudah berlubang," pinta Mbah Uti pada Maya. "Siap Mbah," jawab Maya dengan singkat. Kemudian Maya menuju dapur untuk mengambilkan air minum untuk Suci. Pikirannya masih kacau akibat tempo hari dirinya kerasukan sesuatu yang tidak ia ketahui apa penyebabnya. Terdengar suara ribut dari arah belakang. Dan ketika Maya mendekatinya, dia terkejut karena itu hanyalah seekor kucing yang sedang bermain kaleng bekas cat rumah. Dikira apaan?" ucap Maya. Namun begitu ia membalikkan tubuhnya, sosok makhluk hitam dengan tubuh penuh borok serta kedua payudaranya menggantung berada tepat di depannya. Seketika Maya berteriak. Tentu saja seluruh keluarga yang berada di luar serta di dalam rumah terkejut mendengar teriakan Maya. "Maya!" ucap Agung. Agung pun langsung berlari menghampiri suara Maya.
Badri berkeinginan menyusul Maya, namun Abah melarangnya. "Sudah, kamu lanjutkan secepatnya." Abah menyuruh Badri melanjutkan penutupan sumur itu secara paten. "Biar aku saja yang menyusul Agung." Abah pun pergi menyusul Agung. Badri mengangguk paham. Ia mempercepat penutupan sumur itu dengan sekuat tenaga. Mbah Uti langsung mengunci kamar Evan dan meninggalkan keduanya di dalam kamar. Namun sebelum itu, ia berpesan sesuatu kepada Evan dan Suci. "Jangan kalian buka pintunya sebelum Mbah yang masuk. Kalian bersembunyi di bawah tempat tidur. Cepat!" ucap Mbah Uti. Evan dan Suci mengangguk tanda paham. Kemudian Mbah Uti secepat mungkin menuju dapur. Begitu juga dengan Agung dan Abah. Mereka bertiga saling bertemu di hadapan gudang yang gelap dan sunyi itu. "Mundur, dia datang," ucap Mbah Uti. "Siapa, Mbah?" tanya Agung. "Kalong wewe itu merasuki Maya," jelas Mbah Uti. Mereka bertiga mundur beberapa langkah dari gudang. "Mati, mati, mati, mati," teriak Maya sambil memegangi pisau di genggamannya. Pisau itu akan ia hujamkan tepat di perutnya sendiri. "Maya, jangan, hentikan." "Mati, mati, mati, mati." Pisau itu mulai diangkatnya. "Maya, jatuhkan pisaunya," teriak Agung. "Jangan lakukan itu, hentikan Maya," teriak Mbah Uti. "Mati, mati, mati." Pisau itu diangkatnya secara perlahan. Bersamaan dengan itu, Badri hampir selesai menutup sumur. "Maya, hentikan!" teriak Agung sambil berlari menuju ke arah Maya. Namun pisau itu sudah berada di dekat perutnya dan sedikit lagi akan menusuknya. Seketika Badri menyelesaikan penutupan sumur itu, ia pun melemparkan skop sambil berteriak. Bersamaan dengan itu, pisau yang digenggam Maya pun terjatuh dan gagal mengenai perut Maya. Tubuh Maya ambruk bersamaan dengan bunyi dentuman skop yang dilemparkan oleh Badri. "Maya!" teriak Agung sambil menghampiri Maya. "Dia sudah pergi," ucap Mbah Uti. Abah dan Agung langsung menggotong tubuh Maya menuju kamar, sedangkan Mbah Uti masih memandangi gudang rumah itu. "Apa penyebabnya dia masih terus saja bermunculan?" tanya Mbah Uti dalam hati. Nafas Badri naik turun, tubuhnya terasa sangat pegal. Melakukan penutupan sumur itu dengan pengerjaan yang super cepat. Kemudian Badri memandangi benda yang berkilauan seperti emas yang terlempar bersamaan dengan pada saat ia melemparkan skop itu. Badri pun beranjak bangkit untuk mengambil kembali benda itu. Kaki kirinya dia seretkan ke tanah karena uratnya tegang ketika ia memaksakan pengerjaan penutupan sumur itu dengan paksa. Ketika dirinya ingin mengambil gelang itu, sebuah kaki menginjak terlebih dahulu gelang yang akan ia ambil. "Gelang ini adalah jembatan bagi makhluk itu. Cepat buang jauh-jauh, atau hancurkan dengan tanpa sisa, atau kamu berikan pada Mahwanto," ucap Mbah Uti. "Baik, Mbah." Mbah Uti mengambil gelang itu dan berjalan menuju dalam rumah. "Kenapa Mbah tahu semua ini?" Badri bertanya. "Badri, mereka tak akan pernah menyerah untuk terus-menerus meneror keluarga kita. Aku tahu apa yang tak kamu ketahui," jelas Mbah Uti. "Selesaikan tugasmu secepatnya. Jangan sampai makhluk itu mengambil anak serta keluargamu lagi. Cukuplah Ranti dijadikan hikmah serta pelajaran untuk kita semua," ucap Mbah Uti. Badri hanya bisa menunduk pasrah. Dirinya masih belum menerima sepenuhnya kematian Ranti. Mbah Uti kemudian menuju kamar Maya. Setidaknya makhluk itu sudah pergi, namun dia juga akan datang kembali sebelum gelang ini dihancurkan, ucap Mbah Uti sambil menunjuk gelang itu kepada Abah dan Agung. "Gung,
Pagi ini kamu dan Badri berkunjung ke rumah Mbah Wanto. Hancurkan gelang ini secepatnya, ucap Mbah Uti sambil menyerahkan gelang itu. Baik Mbah, jawab Agung. Hari ke-43 setelah kematian Ranti. Tolong sampaikan salamku kepada Mbah Wanto. Bilang aku masih hidup, ucap Mbah Uti pada Badri dan Agung. Baik Mbah. Agung dan Badri berangkat menuju rumah Mbah Wanto. Mbah Uti masuk ke dalam kamar rumah untuk menghibur Suci dan Evan yang berada di dalam kamar. Abah masih saja memandangi halaman depan rumah. Dia seperti menunggu seseorang yang biasa menyapu di depan rumahnya. Namun orang yang dimaksud tidak kunjung datang. Di dalam perjalanan mereka berdua hanya terdiam, tanpa sepatah kata pun. Mereka berdua seperti budak yang dikejar-kejar oleh sesuatu yang tidak pernah terselesaikan. Dan begitu mereka telah sampai, Mbah Wanto telah berada di depan rumahnya. Mbah, ucap Agung pada Mbah Wanto. Langsung masuk saja. Saya sudah tahu maksud kedatangan kalian berdua, ucap Mbah Wanto pada Badri dan Agung. Kemudian Agung dan Badri masuk ke dalam rumah Mbah Wanto. Silakan duduk, ucap Mbah Wanto. Coba, kemarikan gelang itu. Agung memberikan gelang itu kepada Mbah Wanto. Gelang ini bukan gelang sembarangan. Ada sesuatu yang tersimpan di dalamnya yang mengaitkan makhluk itu kepada gelang ini. Jika kalian tahu, dulunya Mbah Utilah orang yang memelihara makhluk itu, jelas Mbah Wanto pada Badri dan Agung. Badri dan Agung terkejut mendengar hal itu. Jadi selama ini ia tertipu oleh Mbah Uti yang menutupi kebenarannya. Namun makhluk itu dibuangnya karena memakan korban. Jelas Mbah Wanto lagi. Maksudnya gimana Mbah? Badri bertanya dengan bingung. Makhluk itu awalnya sebagai peliharaan biasa untuk menjaga kalian dari gangguan makhluk yang lain. Namun begitu kelahiran anak pertama kalian berdua, makhluk itu kehilangan kendali dan sering mengganggu keluarga kalian. Lalu istrimu, Badri, yaitu Ranti, dia bersikeras untuk menyingkirkan makhluk itu pada saat tengah malam. Dia ingin menghancurkan makhluk itu bersamaan dengan gelang ini. Lalu kenapa istriku yang menghancurkannya, Mbah? Tanya Badri. Istrimu adalah orang yang pertama kali mengetahui keberadaan makhluk itu. Sebelumnya, Mbah Utimu itu telah membuangnya. Namun karena gelang yang dijadikan perantara itu digunakan oleh istrimu, jelas Mbah Wanto pada Badri. Pantas saja istriku meninggal di dekat sumur dan di gelang itu. Saat kematian Ranti, pasti gelang itu ada di sisinya kan? Tanya Mbah Wanto. Benar, Mbah. Kata Mbah Uti sih seperti itu. Gelang itu ingin ia lempar ke dalam sumur. Namun makhluk itu keluar terlebih dahulu dan membunuh istrimu. Karena itu, jika ingin kau hancurkan, hancurkanlah tepat di hari ke-100 kematian istrimu. Jika tidak, makhluk itu akan terus merongrong keluargamu, ucap Mbah Wanto. Baik, Mbah. Satu lagi, awasi juga istrimu, Gung. Dia telah berlubang. Dia akan menjadi sasaran berikutnya. Oh iya, Mbah. Mbah Uti menitipkan salam, ucap Badri pada Mbah Wanto. Mbah Wanto hanya tersenyum. Mereka berdua pun kembali ke rumah untuk menyelesaikan tugas berikutnya. Mbah Uti benar-benar tak bisa ditebak antara gelagat bicara, kelakuan, dan pikirannya. Sangat rapi dan tak kasat mata untuk ditampilkan di hadapan keluarga mereka. Sesampainya di rumah, Mbah Uti sudah berada di ruang tamu. Kurang lebih 2 bulan lagi kita persiapkan semuanya, ucap Mbah Uti. Agung dan Badri terkejut. Ternyata Mbah Uti telah lebih dahulu tahu. Mbah Uti beranjak bangkit dan meninggalkan mereka berdua. Namun Badri memotong langkahnya dengan mengucapkan kalimat yang menusuk hati Mbah Uti. Mengapa Mbah memelihara makhluk itu? Tanya Badri. Mbah Uti terdiam mematung. Kedua tangannya menggenggam sangat kuat. Kemudian ia menoleh ke arah Badri dan Agung.
Sampai sekarang kamu belum juga paham apa makna di balik semua ini? Tanya Mbah Uti. Tapi mengapa Mbah? Tanya balik Badri. Makhluk itu adalah peliharaan turun-temurun dari keluarga ini. Jika dilepaskan akan memakan korban. Jika dipelihara juga sama. Ya mengapa tidak dilepaskan saja Mbah? Tanya Badri. Kemudian Mbah Uti menuju ke arah Badri dan menampar pipinya dengan sangat keras. Tutup mulutmu dari pertanyaan-pertanyaan yang membuat hatiku kacau. Jangan pernah bertanya lagi. Ngerti? Ucap Mbah Uti. Badri hanya terdiam. Selama ini ia tahu bahwa tindakan istrinya tidaklah salah. Aku yakin Ranti akan datang di hari ke-100 kematiannya. Dia akan menuntut balas atas kematiannya serta akan memberikan pelajaran kepadamu Mbah. Ucap Badri. Lalu ia pergi meninggalkan Mbah Uti dan Agung. Mbah, ucap Agung pada Mbah Uti. Hati Mbah Uti menjadi kacau. Biarkan dia menenangkan hatinya dulu Gung. Jaga istrimu, dia belum makan. Ucap Mbah Uti pada Agung. Selama beberapa hari terakhir Mbah Uti jarang keluar rumah. Dia lebih fokus di kamar untuk menyiapkan semuanya. Begitu juga dengan Agung yang terus-menerus menjaga Maya dan Suci. Badri juga sama. Berhari-hari ia menghabiskan waktunya hanya untuk Evan. Dan tibalah di hari 100 kematian Ranti. Malam hari tepat pukul 9 malam. Para keluarga tidak seperti biasanya. Saling diam, tak ada komunikasi yang jelas. Pah, Evan mau main sama Suci, ucap Evan. Ya udah nak, nanti papa panggilkan Suci untuk nemenin kamu ya, jawab Badri. Sekarang Pah? Iya ganteng, sebentar ya. Badri keluar dari kamar untuk menuju Suci yang berada di kamar Maya dan Agung. Gung, ucap Badri sambil mengetuk pintu. Dan kemudian Agung membuka pintu. Ada apaan? Ini hari ke-100, cepetan hancurin gelang itu, ucap Badri. Iya, sebentar. Tunggu dulu. Ada apa lagi sih Dri? Suci dipanggil sama Evan untuk tidur di kamarnya. Ya udah, kalau gitu sekalian aku panggilin. Agung pun menutup pintu kamarnya dan membuka lagi bersamaan dengan Suci. Om, Evannya mana? Tanya Suci. Ada di kamar, sok sana main, jawab Badri. Oke Om. Jangan nakal ya, pinta Agung. Suci pun kemudian memasuki kamar Evan. Mana gelangnya Gung? Tanya Badri. Kemudian Agung menyerahkan gelang itu pada Badri. Maya gimana keadaannya? Dia masih tidur, udah lumayan enakan sih badannya, cuman masih pusing aja. Tapi gimana dengan Mbak Uti Dri? Udah, biarin aja, dia mungkin gak mau bantu kita, jawab Badri pada Agung. Mereka berdua pun menuju sumur sambil membawa palu berukuran besar yang biasa untuk memecahkan batu cadas. Agung dan Badri telah bersiap untuk menghancurkan benda itu tepat di atas sumur yang telah tertutup paten dengan semen. Sekarang, Agung pun mengangkat palu itu tinggi-tinggi dan bersiap untuk menghancurkan gelang itu. Namun tiba-tiba terdengar teriakan Evan dan Suci dari dalam kamar. Gung, itu Suci sama Evan, teriak Badri pada Agung. Dri, cepat tolongin mereka, biar aku saja yang menghancurkan gelang itu. Badri pun langsung berlari menuju kamar dan mendapati keduanya sedang ditarik-tarik oleh kalung wewe yang payudaranya sampai menyentuh lantai. Evan, Suci, buka pintunya. Papa, tolong, terdengar teriakan Evan. Dengan sekuat tenaga, Badri mencoba untuk mendobrak pintu itu. Namun pintu yang di atas terdapat kaca itu tidak dapat didobrak oleh tubuh Badri. Buka Evan, buka, cepetan, teriak Badri sambil terus mencoba untuk mendobrak pintu itu.
kembali terdengar teriakan Evan dan Suci minta tolong. Dan kini kedua kaki mereka telah ditarik oleh kalong wewe itu. Dan di saat yang bersamaan, Agung terus-menerus memukuli gelang emas itu, namun sedari tadi tidak berhasil untuk menghancurkannya. Dan kini kedua kalong wewe itu telah mendekap tubuh Evan dan Suci. "Jangan ambil anak-anakku, jangan!" teriak Badri sambil terus mencoba untuk mendobrak pintu kamar Evan dan Suci. Agung terus-menerus memukul gelang itu berkali-kali dengan sekuat tenaga. Dan di pukulan yang ke-100 ia berhasil mematahkan gelang itu. "Berhasil!" ucap Agung. Dengan seketika kalong wewe itu berteriak kencang sambil memegangi kepalanya dan melemparkan Evan serta Suci. "Evan, Suci, buka pintunya, cepat!" Evan dan Suci pun berlari ke arah pintu dan kemudian membuka pintu itu. "Pak, Evan takut, Pak. Suci juga takut, Om." Badri memeluk mereka berdua dan menutup kembali pintu kamarnya serta mengunci kamar itu dari luar. Evan dan Suci terus saja menangis karena trauma mendapati sosok itu muncul secara tiba-tiba dari dalam kamar. Hal yang serupa juga terjadi kepada Maya. Ia kerasukan sosok wanita. Maya terbangun dengan mata melotot dan menuju kamar Mbah Uti serta Abah. Mama, mau kemana?" tanya Suci. Suci pun ingin berlari menghampiri Maya, namun tangannya ditarik oleh Badri. "Itu bukan mamamu, Suci." Maya masuk ke dalam kamar Mbah Uti dan mendapati Mbah Uti serta Abah sedang tertidur. "Mau apa kamu, Maya?" tanya Abah. Maya kemudian langsung menampar Abah dan terjatuh tersungkur di dekat lemari. "Ranti, kamukah itu?" tanya Mbah Uti. Tanpa banyak bicara, Ranti langsung mencekik leher Mbah Uti dan menempelkannya di tembok. "Hentikan, Ranti, hentikan!" teriak Mbah Uti. Mendengar hal itu, Agung dan Badri langsung memasuki kamar Mbah Uti dan mendapati Maya sedang mencekik leher Mbah Uti. "Ranti, sudah, cukup!" teriak Badri. "Mbak Ranti, udah cukup, Mbak!" Agung juga berteriak. Ranti yang sedang memasuki tubuh Maya itu terus mencekik leher Mbah Uti. "Ranti, ini Evan, dia kangen sama kamu," ucap Badri pada sosok itu. "Mama, udah, kasihan nenek," ucap Evan sambil menangis. Ranti kemudian melepaskan cekikannya. Air matanya berjatuhan ketika mendengar suara Evan, anaknya sendiri. Mama udah pulang aja. Evan di sini baik-baik aja. Mama yang tenang di sana," ucap Evan pada sosok Ranti. "Ranti, udah. Evan aku yang jagain terus kok." Ranti yang kini memasuki tubuh Maya itu menangis terseduh-seduh. "Sekarang keluarlah dari tubuh Maya. Kasihan Maya. Kasihan Mbah Uti, kasihan Evan, dan kasihan kita semua," ucap Badri. "Mah, Evan janji gak akan nakal. Evan gak akan ngelawan papa. Evan janji." Ranti yang memasuki tubuh Maya tersenyum dengan air mata yang membasahi pipinya. "Sekarang pulanglah. Kami akan terus mendatangi kuburanmu." Tiba-tiba angin berhembus kencang memasuki kamar Mbah Uti. Dan bersamaan dengan itu Ranti keluar dari tubuh Maya. "Maya!" teriak Agung sambil menangkap tubuh Maya yang sudah lemah itu. "Mas," ucap Maya dengan suara yang lirih. Suci kemudian mendekati Maya sambil menangis. "Mah, Suci takut." "Sekarang ada papa, Suci gak usah takut lagi," ucap Agung pada Suci. Abah kemudian terbangun dan mendapati suasana yang mengharukan itu. Dia pun beranjak bangkit sambil memeluk Badri. "Maafin Abah ya, Dri." "Iya Mbah, gak apa-apa."
Keesokan harinya satu keluarga sepakat untuk mengunjungi makam Ranti untuk berziarah. Mereka berdoa untuk ketenangan Ranti sambil meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan kepada Ranti. "Sekarang mama yang tenang ya, Evan bakal jagain papa." Badri dan yang lainnya tersenyum mendengar ucapan polos dari Evan. Mereka pun meninggalkan pemakaman. Kini hanya Badri yang masih berdiri di hadapan makam istrinya. Dari kejauhan, ia mendapati seseorang wanita membawa sapu sambil memandanginya dengan tatapan tajam. Ketika Badri ingin mendekat, wanita itu telah hilang terlebih dahulu. Badri yakin orang itu adalah suruhan dari Mbah Wanto yang memberi peringatan kepada keluarganya akan fakta yang akan terjadi di balik peristiwa di hari ke-100 kematian istrinya. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Restu Wiraatmaja yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan cerita ini di channel Mereka Ada. Dan terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah setia menyimak channel Mereka Ada dan terus mensupport channel ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.